Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama aku Dika Surya Pratama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Rafiq dengan akhiran NIM 165 dari jurusan Oceanografi 2020. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfan Nur Cahyo Wibowo dengan NIM 26050120140125. Oke, halo, perkenalkan nama saya Samalvi Najir dengan NIM 260 50 12 014 049. Perkenalkan, nama aku Michael Joshua Xavier dengan NIM 045. Perkenalkan, nama saya Oliver dengan NIM 260 50 120 140 141. Dari kelompok 1, aku dan teman-temanku akan merepresentasikan isu banjir di Semarang Barat, dimulai dari analisis sosial ekonomi masyarakat di sana bagaimana, analisis stakeholder, dan apa saja penyebab isu abrasi yang ada di sana. Berikut ulasannya. Saya akan menjelaskan tentang gambaran umum abrasi yang ada di Semarang Barat. Abrasi sering terjadi di daerah pesisir utara Pulau Jawa. Salah satunya Jawa Tengah. Penurunan tanah disertai peningkatan pasang laut akhirnya memicu abrasi di berbagai wilayah seperti Kecamatan Tugu dan Kecamatan Semarang Barat. Hal ini merupakan salah satu dampak negatif pembangunan pesisir sehingga berakibat pada perubahan lingkungan dan mendukung potensi terjadinya erosi. Erosi pantai dapat terjadi secara alami akibat gelombang dan aktivitas manusia seperti pembangunan pelabuhan, kawasan industri, pelurusan tambak yang memaksa hutan mangrove ditebang. Dengan peningkatan kebutuhan pembangunan setiap tahunnya, bukan tidak mungkin bila daya dukung lingkungan menjadi berkurang karena alih fungsi lahan dalam skala besar. Oleh karena itu, selama kurun waktu penelitian pada bulan Desember 2015 sampai Januari 2016, tercatat kerusakan pantai terjadi sepanjang kurang lebih 2,25 km di Kecamatan Tugu meliputi Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Mangkangwetan, Kelurahan Randu Garut, Kelurahan Garang Anyar, Kelurahan Tugurjo, dan kurang lebih 0,5 km di Kecamatan Semarang Barat, Kelurahan Tambak Harjo. Selain itu, terdapat fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa keadaan semakin parah setiap tahunnya, sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius dan terencana dengan baik. Sekian, terima kasih. Jadi pada bagian saya akan menjelaskan rich image. Bisa lihat di sini teman-teman, rich image dari kelompok kami, di mana rich image ini adalah gambar yang menjadi representasi atas permasalahan yang kelompok kami angkat, yaitu banjirop di Semarang Barat. Di wilayah Semarang Barat, maaf. Ya, bisa dilihat sini teman-teman. Yang pertama dari rich image di sini adalah causes di sini adalah penyebab dari isu banjirop di Semarang Barat ini. Yang pertama ada alih fungsi lahan tambak, bisa dilihat di sini. Sini lahan tambak yang tadinya baik jadi beralih fungsi. Terus selanjutnya adalah pembangunan jalan tol. Nah, sini ada jalan tol, teman-teman. Nah, jalan tol di sini exit tolnya ini. Terus ada banjirop. Banjirop ini di sini direpresentasikan dengan penggenangan pemukiman kumuh yang berada di samping sungai. Selanjutnya adalah degradasi mangrove yang bisa dilihat di sini. Nah, ini bisa lihat kan mangrove tinggal dikit teman-teman, sungguh kasihan mereka. Selanjutnya tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Itu di mana ya? Ya selanjutnya pengambilan air berlebih dan selanjutnya tata ruang yang salah. Tata ruang yang salah bisa dilihat di sini teman-teman, di sekitaran muara laut ini banyak pemukiman kumuh yang berdiri. Kampung Pelangi. Iya, di sini. Emang sini warnanya catnya pelangi ya, teman-teman. Impact-nya, nah isunya kan banjirop nih. Terus impact-nya bisa dilihat adalah perubahan garis pantai yang bisa dilihat sini. Kurang kelihatan. Nah, di sini ada garis yang berbeda warna. Terus infrastruktur perumahan yang rusak. Sini ada gedung-gedung yang sudah mulai rubuh karena bencana banjirop. Selanjutnya kehilangan mata pencarian. Di sini ada orang-orang yang berbondong-bondong untuk mendaftar kerja. Nah, nih. Ini tulisannya loker ya, teman-teman. Lowongan kerja. Rich image ya. Dan terakhir itu adalah kesehatan masyarakat yang menurun. Itu bisa dilihat dari sini. Nah, kalau bisa dilihat dari sini, di sini pas saya lupa tadi di sini ada pembangunan jalan tol. Terus ada tata ruang yang salah. Ini tata ruang yang salah ini penyebab dari
banjirop ini adalah tata ruang yang salah. Di sini bisa lihat ada tol, terus di pinggir laut ini ada real estate atau perumahan-perumahan mewah. Di sini dilengkapi dengan helipad dan twin towernya atau apartemen di pinggir laut seperti yang banyak di APT. Ya, betul. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, kemudian selanjutnya akan dibahas terkait dengan kompleksitas permasalahan di wilayah Semarang Barat, di mana pada bagian ini dibagi menjadi 3 segmentasi. Yang pertama ada causes, kemudian issues, dan impact. Untuk causesnya sendiri, yang pertama ada alih fungsi lahan tambak, di mana beberapa lahan di daerah pesisir itu dialihfungsikan menjadi lahan tambak. Kemudian yang kedua ada pembangunan jalan tol tentunya, di mana ini juga sebagian dari infrastruktur tapi dapat memberikan dampak yang cukup buruk terhadap lingkungan seperti itu, terutama di daerah pesisir. Kemudian yang ketiga ada banjirop, di mana banjirop ini terjadi ketika pasang tertinggi ataupun HHWL, dan banjirop ini sangat berdampak bagi masyarakat tentunya karena merendam pemukiman dan menghambat aktivitas warga. Kemudian yang ketiga ada degradasi mangrove, di mana degradasi mangrove ini adalah pengalih fungsian lahan itu tadi juga bisa menjadi bagian dari degradasi mangrove itu sendiri. Kemudian yang keempat itu ada tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Bagaimana impactnya ini atau causesnya ini adalah masyarakat tidak memahami bagaimana caranya melakukan rehabilitasi ataupun melakukan proteksi ataupun bagaimana caranya menanggulangi permasalahan tersebut secara sederhana begitu. Kemudian ada lagi pengambilan air berlebih. Pengambilan air berlebih ini kaitannya dengan land subsidence ataupun penurunan muka air tanah, yang artinya ini nantinya juga akan memperburuk dari causes-causes sebelumnya, bisa menjadi banjir erobe, abrasi, erosi, dan macam sebagainya. Kemudian ada tata ruang yang salah. Nah, tata ruang yang salah ini juga cukup menarik karena pembangunan seperti kawasan-kawasan industri itu ada yang tidak sesuai gitu dengan hal-hal yang kaitannya dengan tata ruang seperti itu. Nah, kemudian dari causes ini timbul suatu issues, yaitu abrasi menjadi permasalahan utama di pesisir. Kemudian impact dari abrasi ini tadi apa aja? Yang pertama ada perubahan garis pantai, kemudian infrastruktur perumahan pesisir itu rusak. Kemudian yang ketiga itu ada kehilangan mata pencaharian bagi masyarakat yang berdampak kepada sosial ekonomi tentunya, dan kemudian yang terakhir ada kesehatan masyarakat menurun, di mana lingkungan yang terjadi, lingkungan yang ada di lapangan itu tidak bersih ataupun tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, sehingga isu kesehatan itu juga menjadi bagian dari isu abrasi itu tadi. Mungkin demikian yang bisa dijelaskan terkait dengan kompleksitas, kurang lebihnya mohon maaf. Di sini saya akan menjelaskan mengenai stakeholder analysis yang sudah dibuat oleh kelompok saya nih teman-teman semuanya. Nah, jadi dalam stakeholder analysis itu sendiri, sini kita ngebagi dalam 4 poin, yaitu ada yang di bagian pertama dengan high power high interest itu ada decision maker itu sendiri. Kemudian di high power low interest itu ada influencer. Kemudian di low power low interest itu ada bagian support, dan di satunya lagi di kuadran keempat yaitu ada user gitu. Nah, user ini di mana dia mempunyai high power dan juga dengan low interest itu sendiri. Oke. Nah, jadi di sini di dalam decision maker itu sendiri, di sini kami sudah menganalisis dalam isu abrasi yang ada di wilayah Semarang Barat ini. Sini kami ada beberapa lembaga yang ada di decision maker itu sendiri, yaitu seperti ada KKP, kemudian Kementerian LHK, kemudian Gubernur Jateng, Wali Kota, DPRD Jateng, dan lain sebagainya gitu. Kenapa kami memilih ini? Karena mereka mempunyai kekuatan yang penuh juga untuk membuat maupun ibaratnya membuat suatu perundang-undangan untuk terkait ya perencanaan wilayah kota dan lain sebagainya gitu, agar wilayah kota di Semarang ini juga mereka dapat terkendali gitu. Makanya di sini kami memutuskan mereka ada di bagian decision maker karena mempunyai peran yang sangat penting di dalam hal ini gitu. Nah, kemudian di yang di kuadran 2 lagi itu ada yang bagian namanya influencer, di mana influencer ini mereka
memiliki kemampuan untuk sebenarnya untuk menggembor-gemborkan lagi untuk masalah seperti propaganda media dan lain sebagainya gitu. Nah, di dalam hal ini di sini kami memasukkan nama-nama seperti Undip, kemudian ada Unisula, Walhi, Dinas Pemberdayaan dan lain sebagainya gitu. Nah, terus di dalam support sistemnya sendiri itu di dalam kami, di kelompok kami ini ada seperti kontraktor, BUMN, PDAM dan juga pengusaha tambak, karena mereka ibaratnya yang membantu para user juga untuk kepentingan seperti PDAM contohnya dia untuk mengalirkan air dari dari bawah ke rumah-rumah warga, itu salah satu contohnya. Kemudian di user, di mana di sini untuk poin penggunanya di sini ada masyarakat pesisir, kemudian ada ketua RT atau RW, kemudian ada nelayan dan juga lurah. Karena dimanapun mereka yang menggunakan mungkin sumber daya alam yang ada di lautan, dan itu sangat berpengaruh kepada kehidupan mereka sehari-hari. Nah, mungkin ini stakeholder analysis yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan bagaimana sih analisis dari kelompok kami mengenai kondisi wilayah dari Semarang Barat yang menjadi tempat penelitian kami ini. Yang pertama, dari segi analisis kondisi ekonomi, wilayah pesisir ini cenderung menjadi wilayah yang cukup berdampak akibat adanya pembangunan yang begitu masif dan juga tidak terkendali dengan tata ruang yang ada. Salah satu dampak yang mungkin paling terlihat dan dirasakan adalah dengan adanya pembangunan industri, dan kemudian pemerintah tidak mampu menyanggupi untuk kebutuhan air baku dari industri tersebut. Akhirnya pengambilan air tanah ini menjadi sesuatu yang menyebabkan penurunan muka tanah itu semakin cepat gitu. Dan dengan ada penurunan muka tanah ini dan juga beban bangunan di atasnya, otomatis kenaikan muka air laut semakin meningkat melebihi dari daratan, akhirnya menyebabkan banyak bencana lain seperti abrasi dan kemudian juga seperti banjirop yang terjadi di wilayah Semarang Barat. Nah, dari kondisi ekonomi ini sendiri, maka muncullah sebuah visi, yaitu ICJN ini, atau mungkin secara sederhananya wilayah pesisir terpadu, yang memang mensinkronkan berbagai pihak mulai dari NGO sampai dengan masyarakat pesisir dan juga pemerintah untuk memiliki visi yang sama dalam melihat bagaimana perkembangan industri ini perlu diselaraskan dengan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan. Artinya di sini juga banyak lebih fokus kepada penanaman mangrove sebagai langkah atau upaya untuk bagaimana merawat atau menjadi penopang utama dari daya dukung lingkungan yang ada di wilayah pesisir. Selain itu, kalau dari segi sosialnya sendiri, nah mata pencaharian orang-orang di wilayah pesisir ini, notabene selama ini mereka menggantungkan hidupnya dengan potensi sumber daya alam yang ada di laut gitu. Oleh karena itu, ketika adanya perubahan garis pantai misalnya, dan itu akhirnya menyebabkan mereka terpaksa harus menyesuaikan diri gitu. Mungkin dari perubahan garis pantai ini juga menyebabkan lahan mereka menjadi hilang dan sebagainya. Atau mungkin dari kerusakan laut ini menyebabkan mereka harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada atau dengan mata pencarian mereka. Namun dalam hal ini sebenarnya tidak ada masalah. Namun kecenderungannya adalah mereka tanpa persiapan harus menghadapi sebuah perubahan, atau tanpa ancang-ancang atau tanpa planning yang jelas, maka itu jelas akan mempengaruhi kehidupan sosial